Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Inspira? Selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang dengan narasumber yang tengah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Telah hadir Dr. Rian Bayu Santika SPPKM MRS. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semangat. Sehat dan juga semangat selalu tentunya karena kita akan berbincang memberikan dampak-dampak positif dan juga inspiratif kepada Sobat Inspira semua di rumah. Ya. Dok, terkait dengan kampanye anti rokok, setiap tahunnya sudah sering kali digalakan. Tapi bagaimana? Apakah efektif kampanye anti rokok tersebut menurut dokter? Ya, saya kira kita harus tetap optimis, ya, Tetresi, ya, karena kalau kita lihat prevalensi ya di Indonesia, ternyata dari 2013 29,6, sekarang kita turun sampai 26,3. Jadi saya kira kita harus semangat terus ya. Kalau lihat dari data, begitupun di Jabar. Yeah. Di Jabar 34% prevalensi di tahun 2013, tahun 2021 kemarin sudah 32%. Saya kira ini ada penurunan ya. Ada penurunan. Ada penurunan perokok ya. Jadi saya kira dengan berbagai ikhtiar kita, ya kita harus tetap optimis ya. Jadi seberapa efektif, saya kira efektif tetap, walaupun penurunannya tidak terlalu besar, tapi saya kira angka 1% dari 50 juta kurang lebih penduduk Jawa Barat sekarang, saya kira cukup besar ya. Jadi kita tetap optimis ya dan tetap terus ikhtiar, semoga semakin turun. Jumlah perokoknya. Jadi kampanye anti rokok ini memang harus terus digalakan berarti setiap tahunnya ya dok ya? Saya kira kita tetap harus ya tadi berusaha seoptimal mungkin ya di semua kategori umur. Saya kira di usia remaja, ya usia produktif, lansia kita tetap harus memberikan terus informasi-informasi yang sesuai ya. Kita tahu sekarang di kategori usia produktif memang paling banyak, 35%. Sekarang perokok itu di usia produktif, tapi yang kita takutkan di usia remaja, bahkan di bawah 10 tahun misalnya, itu ada angka mulai ada kita dapatkan. Nah itu yang kita takutkan, angka di kategori-kategori umur tertentu yang lebih muda terutama, ini meningkat begitu. Nah ini yang kita takutkan. Nah ini sangat dikhawatirkan sekali ya di tingkat pelajar yang harus memang pengawasan dari orang tua juga harus ditingkatkan begitu ya dok ya. Kalau kita lihat bahaya dari rokok sangat luar biasa. Apa saja temuan-temuan studi kasus yang ditemukan di lapangan oleh Dinas Kesehatan nih dok? Ini tentu bahayanya ini berhubungan dengan komponen yang ada di rokok itu sendiri. Misalnya kita tahu jelas nikotin, lalu ada tar, ya, lalu ternyata toksinnya sangat banyak. Kita tahu ada racun semut putih, tahu arsen? Racun ternyata apa itu yang dimaksud? Iya, salah satu zat yang ada di rokok, ada arsen. Lalu ada metanol, ya. Lalu kita tahu ada turunannya fenol, turunan alkohol, ya. Lalu ada butan, ada amonia, ya, toluen, aseton. Sebenarnya zat-zat ini kan sebetulnya bukan untuk dikonsumsi, ya. Aseton kita tahu untuk membersihkan cat. Nah itu yang saya tahu dokter. Karena itu beberapa zat yang tadi dokter sebutkan yang biasa saya temukan di alat-alat kecantikan atau kosmetik biasanya yang dipakai di luar, bukan dikonsumsi. Bukan dikonsumsi dan masuk ke tubuh kita. Iya betul dok. Lalu ada juga zat tadi racun yang sebetulnya di kadar tertentu bahkan bisa membunuh kita ya, seperti arsen tadi. Kita tahulah ada beberapa yang sampai meninggal karena arsen atau racun semut putih ya. Dan juga sebetulnya zat-zat yang tadi itu secara akumulatif akan ada terus di tubuh kita. Nah ini yang berbahaya. Selain zat yang bisa merusak organ,
bahkan yang jelas paru kita akan rusak bila dikonsumsi terus-menerus, juga menyebabkan kanker. Oke. Nah, ini yang kita takutkan. Dan yang paling mengerikan sebetulnya di zat-zat tersebut ada zat adiktif namanya. Jadi Yang membuat- tetresia kalau sudah masuk kadar tertentu dari zat-zat tersebut, ini kita ketagihan. Oke. Ya, itu yang jadi biasanya perlu usaha yang lebih besar lagi untuk bisa mulai meninggalkan rokok ini. Makanya ada istilah ketika seseorang yang memang perokok berat katanya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, itu saking kecanduannya. Kecanduan. Ternyata Ketagihan. karena ketagihan ya, karena ternyata memang ada beberapa kandungan yang membuat kecanduan ya, Dok ya. Lalu saya tambahkan lagi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan racun-racun tadi, ya. Ini banyak sekali yang merusak organ selain paru juga. Misalnya Jantung ada misalnya, penyakit jantung, jantung koroner. Lalu ada kita tahu penyakit-penyakit degeneratif atau yang memang membuat misalnya saluran pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih banyak yang menempel di saluran pembuluh darah dalamnya, lalu menyebabkan hipertensi misalnya. Ya. Lalu bagi para perokok yang memang ada turunan penyakit diabetes mellitus, ini akan lebih cepat. Berarti bisa menjadi pemicu Betul, penyakit yang lain ya? pemicunya lebih cepat timbul dan juga akan memberatkan kondisi bila sudah terjadi. Jadi penderita diabetes mellitus yang merokok ini akan lebih berat. Tentu saja komplikasinya kita tahu ginjal nanti akan rusak lebih cepat. Juga jantung, ya, otak dan lain-lain. Bila penyakit diabetes mellitus ini ditambah atau diperberat dengan rokok. Baik, Sobat Inspira, banyak sekali dampak dari ketergantungan bahaya merokok, dan jika Sobat Inspira atau mungkin yang menyimak di perbincangan kita ada yang ternyata bahayanya merokok tuh begitu banyak sekali, saya mau berhenti merokok nih, Dok, gitu. Nah, jika seseorang perokok berat mau memutuskan untuk berhenti merokok, apakah paru-parunya tadi kan pasti kalau misalnya merokok berat beberapa organ atau anatomi tubuhnya memang sudah terganggu. Betul. Apakah bisa kembali lagi, Dok, kembali normal? Ya, kita harus tetap optimis lagi, kembali lagi optimis karena tubuh kita ini begitu sempurna ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada mekanisme untuk bisa kembali normal sebetulnya. Tentu saja di kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi memang rokok ini bisa merusak, dan bila sudah rusak organ-organ tubuh tadi, memang ada beberapa gejala sisa namanya. Gejala sisa bila memang organnya sudah ada rusak atau bahkan jaringan ikat tambahan atau sikatrik namanya, atau organ yang sudah rusak begitu ya. Nah, ini nantinya akan lebih sulit dibandingkan bila perokok tersebut pada organ-organnya belum terlalu berat kerusakannya lah begitu ya. Jadi misalnya perokok yang baru awal mengkonsumsi rokok begitu, biasanya organnya belum terlalu rusak dibandingkan dengan perokok yang sudah berat begitu ya, dengan jumlah rokoknya yang lebih banyak per hari dikonsumsinya. Kemungkinan untuk rusak misalnya di paru-paru, lalu terbentuk jaringan ikat, ada sikatrik namanya gitu, itu akan lebih sulit dibandingkan yang baru memulai. Jadi kalau tadi Tetresia katakan atau tanyakan, apakah bisa kembali normal seperti sebelum merokok? Kalau di awal-awal mungkin masih bisa. Dan ini harus optimis ya, segera berhenti merokok. Tapi kalau sudah terlalu lama, ya kita akan upayakan. Tentu saja segera berkonsultasi ke dokter pribadinya. Mungkin ada obat-obatan yang bisa membantu juga supaya fungsi organ-organ yang tadi mungkin sudah rusak ini bisa kembali normal. Baik, tentunya dengan pola hidup yang baik dan sehat begitu ya Dok ya. Kalau misalnya seseorang perokok nih dikatakan memang sudah
menjalani kebiasaannya merokok, dikatakan perokok berat itu misalnya dalam kurun waktu berapa lama sih, Dok? Ya, sebetulnya tidak ada, Tergantung setiap orang ya, iya, berbeda-beda ya. jadi tidak ada kategori khusus ya. Iya. Ada yang, jadi ini kita lihat juga kasus per kasus ya. Ada tergantung juga kondisi tubuh seseorang. Ada yang dengan beberapa batang saja per hari ini bisa berat kondisi tubuhnya. Karena kita juga tidak tahu seseorang ini punya penyakit tertentu sebelumnya atau tidak. Atau kondisinya memang sudah masih prima begitu ya. Jadi untuk kategori perokok berat atau masih pemula, ini kita nggak ada kategorinya. Ya, saya kira seperti itu, Tricia. Jadi tergantung niatan dari kita. Ketika kita misalnya sudah terlanjur menjadi perokok, tetapi kalau memang ada keinginan untuk berhenti, why not ya, Dok ya? Semuanya bisa diperbaiki. Sesegera mungkin, saya kira ya. Sesegera mungkin ya. Dan ini biasanya ada mindset atau pola pikir yang di tengah-tengah masyarakat kita yang saya sering mendengar juga dari teman, saudara bahwa oke, saya mau berhenti merokok, tapi step by step. Salah satunya dengan menggunakan rokok elektronik. Karena katanya kandungannya lebih baik dibanding rokok yang biasa itu, Dok. Itu betul nggak sih? Sebetulnya rokok elektrik ini sama saja. Jadi biasanya yang dikeluarkan itu zatnya adalah tar biasanya, tidak ada. Tapi kandungan lainnya ada. Ya. Lalu ditambahkan aroma-aroma biasanya ya. Jadi lebih menarik untuk perokok begitu ya. Tapi pada intinya sebetulnya zat-zat lainnya sama. Sama ya. Jadi apakah berbahaya? Tetap berbahaya. Jadi kalau kami di kesehatan ya, kami sarankan berhenti itu betul-betul langsung berhenti. Jadi ada layanan untuk berhenti merokok ya. Di situ bisa dikonsultasikan. Oke, bisa mungkin dijelaskan lebih detail jika pemirsa semua di rumah ingin mengunjungi layanan itu kemana nih, Dok? Oh, itu ada nomor telepon khusus nanti ya, silahkan nanti bisa diakses. Pada intinya nanti di situ akan diberikan edukasi. Jadi kadang-kadang perokok ini belum mendapatkan sosialisasi penuh secara jelas ya, informatif dan sebetulnya bukan bukan menakut-nakuti, tapi memang memberikan informasi yang jelas ya, dan tentu bijak ya, karena memang sebetulnya zat-zat ini membahayakan sekali. Tadi mulai dari penyakit paru obstruktif kronis namanya PPOK ya, jadi penyakit di organ parunya, juga bisa ke organ-organ lain. Dan sebetulnya, nah ini banyak sosialisasi informasi yang harus diberikan sedetail mungkin. Nah itu yang biasanya sosialisasi ini yang kurang sampai ke misalnya untuk masyarakat. Remaja misalnya, ini harus lebih jelas lagi. Remaja yang mau menikah misalnya, ini akan ada hubungannya dengan kualitas sperma misalnya pada laki-laki, ada hubungannya dengan kualitas sel telur pada perempuan. Lalu juga yang ibu hamil, karena ada kategori khusus kan, perokok pada wanita. Lalu apalagi sedang hamil, ini berhubungan dan sangat berbahaya untuk janinnya. Dan tentu saja untuk yang kategori ada turunan penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi dan diabetes mellitus, ini juga harus diberikan informasi yang jelas bahaya rokok pada kategori atau pasien-pasien tersebut ya, pasien-pasien degeneratif. Nah saya kira bila diberikan sosialisasi yang jelas, ini masyarakat akan berpikir 2 kali, 3 kali begitu kalau akan memulai. Apalagi memutuskan untuk merokok dalam jangka waktu lama. Ya. Ini saya kira kalau kita berikan sosialisasi yang jelas, ini akan segera dengan sendirinya selesai pada saat itu juga, Teh Tricia. Jadi tidak akan menunggu, akan mengurangi dulu jumlah batang rokok yang dikonsumsi. Jadi saya kira kalau diberitahu sejelas mungkin ini akan langsung selesai pada saat itu juga.
Artinya ini sosialisasi atau pemahaman tidak hanya tugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saja, termasuk kita semua berperan penting dalam mengingatkan orang-orang terdekat kita mungkin untuk mengedukasi bagaimana bahayanya merokok sehingga ketergantungan rokok itu setiap tahun semakin menurun. Iya dok ya. Kalau dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan sendiri untuk jumlah perokok aktif yang ada di Jawa Barat ada berapa sekarang? Ya. Jumlah ya kita ini di Jawa Barat 1 dari 4 orang merokok. 1 dari 4. Jadi dalam arti jadi banyak sekali kurang lebih 25% ya. Kalau kita jumlah di Jawa Barat kurang lebih 50 juta ya berarti 12,5 juta orang di Jawa Barat ini merokok. Ini menjadi tantangan tersendiri. Jawa Barat ini adalah pusatnya pendidikan, ya, pusatnya kuliner juga ya. Dan banyak sekali daya tarik Jawa Barat yang menyebabkan banyaknya pertambahan penduduk ya Jawa Barat dari tahun ke tahun. Nah, dibandingkan dengan provinsi lain yang jumlah penduduk sangat sedikit ya atau tidak padat. Nah, kita kepadatan penduduknya 1.300 orang per kilometer persegi. Luar biasa padatnya. Dan apabila ada keinginan begitu untuk merokok lalu mempengaruhi orang lain, ini akan lebih mudah di Jawa Barat, ya kan? Apalagi di sini banyak tadi mahasiswa misalnya begitu ya. Nah ini satu lifestyle yang harus kita rubah ya, karena tadi rokok ada zat adiktifnya, juga ada zat yang memang membuat lebih rileks teh. Nah di orang-orang tertentu yang dengan pekerjaan begitu padat ya atau beban pendidikan berat, dengan merokok itu memang ada sensasi lebih tenang, lebih santai. Itu memang karena zat ya? Memang ada satu zat yang seperti itu. Bukan karena mindset berarti ya? Memang seperti itu. Tapi di luar itu semuanya berat, semuanya sangat menyebabkan penyakit begitu ya. Nah itu tadi kembali lagi dengan 12,5 juta penduduk kurang lebih yang merokok di Jawa Barat, tentu ini adalah tantangan untuk kita semua saya kira. Kita lihat penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini terbaik di dunia. Terbaik di dunia. Bahkan nah, ini juga kita harus optimis, berarti penekanan jumlah rokok di Jawa Barat harus terbaik juga. Maksud saya kita harus mereplikasikan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini untuk rokok misalnya. Rokok ini termasuk nantinya adalah kategori penyakit yang tidak menular sebetulnya ya. Ini ada masalah dengan suatu kondisi ya begitu ya, kebiasaan yang bisa kita rubah. Nah, tadi betul kata Teh Tresia, apakah Dinas Kesehatan begitu yang harus bekerja keras? Sebetulnya bukan. Bukan hanya Dinas Kesehatan. Kita lihat pendekatan pentahelixnya di COVID-19. Luar biasa nih Pak Gubernur Jawa Barat dengan pendekatan pentahelix ABCGM. Akademisi, businessman, community, government, dan media. Jadi bagaimana akademisi ini ya memberikan suatu penelitian-penelitian tentang rokok misalnya dan memberikan suatu ilmu begitu ya, suatu ilmu yang betul-betul sesuai, dan juga memberikan informasi yang terbaru misalnya, updating ilmu tentang rokok. Siapa tahu racunnya bukan hanya yang telah kita bahas tadi. Masih ada temuan-temuan baru racun misalnya lagi ya, mungkin ya. Nah, lalu bisnismen ini para pengusaha. Bagaimana para pengusaha juga harus bijak lah ya, begitu. Kita sudah lihat mulai tadi iklan-iklan juga sudah tidak terlalu jelas ya tentang rokok. Jadi ditutup begitu. Lalu CSR-nya ini bisa membantu untuk kampanye seperti ini. Lalu community, kader-kader COVID-19 ini luar biasa. Sampai ke desa-desa, sampai ke keluarga terdekat juga mohon bantuannya untuk bisa memotivasi para perokok ini ya supaya segera berhenti. Nah, lalu government tentu dengan government ini dengan suatu peraturan-peraturan, termasuk menaikkan harga rokok, ya mungkin akan mengurangi frekuensi mungkin awalnya karena mahal. Lalu setelah itu akan berpikir beberapa kali untuk membeli rokok. Dan juga government ini memberikan suatu
sosialisasi ya dan juga perundangan ya dengan batasan-batasan, atau bahkan kalau di luar negeri kita tahu banyak sekali kawasan yang melakukan denda ya. bila merokok. Jadi mungkin semakin sulit regulasi juga ya dok ya, misalnya kawasan bebas rokok tadi. di mungkin di universitas atau di sekolah-sekolah. Nah, kawasan tanpa rokok ini nanti akan kita bahas memang. Nah yang terakhir dulu Teh Tresia, ini media ini bagaimana memberikan informasi terus tadi, sosialisasi yang gencar tentang bahaya rokok. Nah kembali lagi ke kawasan tanpa rokok, ini kawasan tanpa rokok harus terus kita maksimalkan. Di Jawa Barat sendiri sudah ada 26 kabupaten kota yang sudah melakukan peraturan, membuat ya peraturan wali kota, peraturan bupati, dan juga perda kawasan tanpa rokok. Jadi ini luar biasa. Tinggal satu Kabupaten Tasik yang belum nih. Nanti dengan sosialisasi ini Kabupaten Tasik juga menjadi, mudah-mudahan segera menjadi kawasan tanpa rokok, membuat perda atau bupati ya, perbub khusus untuk kawasan tanpa rokok. Baik, jadi itu adalah salah satu upaya ya, bukan dari satu pihak saja, tetapi dari semua pihak. Salah satunya akademisi, businessman, government, dan juga media. Sejauh ini sumbangsih dari lembaga-lembaga tadi yang disebutkan oleh Dr. Rian, seberapa persen berpengaruhnya, dan apakah sudah terasa nih peran dari semuanya atau masih perlu ditingkatkan lagi? Ya, saya kira kalau lihat per kategori itu, per unsur agak sulit ya, belum ada evaluasinya atau survei khusus. Namun kalau lihat tadi secara total adanya penurunan prevalensi dari 2013 ke 2021 tahun kemarin, ini cukup lumayan lah begitu ya, ada penurunan prevalensi. Namun dengan adanya pendekatan pentahelix ini saya yakin akan bisa lebih tinggi penurunannya, maksudnya ikhtiar kita akan lebih terasa nantinya. Ya seperti COVID-19 lah, seperti COVID-19 saat ini begitu hebatnya, kita dianggap Indonesianya pun penanggulangannya terbaik di dunia. Begitupun Jawa Barat. Nah saya kira semangatnya harus kita lanjutkan ke penyakit lain atau kebiasaan lain yang masih menjadi masalah kesehatan. Salah satunya adalah rokok. Iya, ini langkah yang harus kita apresiasi ketika kita berkaca dari COVID-19, dan kita harus optimis penekanan jumlah perokok yang ada di Jawa Barat. Kalau kita berbicara terkait dengan survei, ini ada survei Tembakau Pemuda Global tahun 2019 dok. 1 dari 10 anak dalam rentan usia 10 hingga 18 tahun merokok. Menjadi perokok aktif. Untuk datanya sendiri gimana nih? Di Jawa Barat, betul, remaja itu 15% kurang lebih. 15% ya? Dari jumlah perokok tadi 12,5 juta, berarti ya angka yang besar. Ya, walaupun memang yang paling besar tetap di usia produktif. Tapi saya kira ini menjadi masalah yang sangat berat. Ya. Apalagi remaja, kita tahu sebetulnya di setiap kemasan rokok pun jelas itu di bawah 18 tahun tidak boleh sebetulnya. Nah, ini menjadi suatu pelanggaran sebetulnya ya. Nah, ini menjadi masalah, kembali lagi bukan hanya Dinas Kesehatan sepertinya yang harus segera turun tangan. Bagaimana tadi mungkin harus ada yang lebih tegas lagi gitu ya peraturan. Bahkan saya kira peraturan di negara lain dengan denda yang sangat berat begitu ya, ini mungkin bisa kita pertimbangkan begitu ya. Semoga remaja ini, kita sebetulnya persiapan remaja ini kan menjadi calon pemimpin di masa depan. Betul. Ya, terutama di 2045 ini kita gadang-gadangkan untuk ada generasi emas. Sayang sekali kalau generasi yang berikutnya lebih lemah dari kita yang sekarang, lebih banyak penyakitnya. Dan tentu ini berhubungan nantinya dengan tingkat inteligensi dan lain-lain ya. Jadi kita inginkan tetap generasi berikutnya adalah generasi yang lebih baik dari kita, lebih sehat dari kita, lebih tangguh dari kita, ya, kuat fisik dan rohaninya ya, lebih siap begitu daripada yang sekarang. Jadi ini salah satu wujud kita, ikhtiar kita, ya. Kita akan coba nanti semakin fokuskan ke kategori-kategori tertentu, termasuk kita akan turunkan 15% di remaja ini, ya, kalau bisa sampai betul-betul tidak ada begitu, dan begitupun di kategori yang lain sebetulnya.
memang PR besar kita dan ini harus bekerja sama sekali lagi. Mungkin ke lembaga pendidikan, ke regulasi juga harus lebih diberatkan karena sering sekali saya temukan nih para pelajar yang SMP gitu Dok, itu saya sangat miris sekali melihat anak-anak SMP sudah mengenal rokok kok bisa, artinya mereka itu bisa membeli rokok karena apa? Karena uang saku yang diberikan oleh orang tua salah satunya. Yang kedua mungkin pengawasan dari guru juga ini yang harus betul-betul diperketat, tidak hanya sekedar hukuman yang mungkin tidak memberikan efek jera, tapi mungkin sanksi sosial juga ya. Bahkan ada yang menarik di kami, kasus 1,8% ini di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Jadi ini mungkin ada pengaruh dari melihat perilaku orang dewasanya, misalnya orang tuanya, anak kecil. Mungkin di bawah kelas 3 SD mungkin ya itu sudah merokok. Jadi saya kira ini suatu yang harus segera kita rempuk bersama ya. Suatu masalah karena tadi ada hubungannya dengan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Iya, mudah-mudahan kampanye ini bisa membuka hati tidak hanya orang tua tapi semua pihak ya. Dok ya, karena kasus rokok ini sudah banyak sekali mengambil korban. Salah satunya juga tidak hanya korban yang meninggal dunia saja Dok, tapi korban yang mengidap beberapa penyakit tadi yang dokter sebutkan juga penyakit kanker. Untuk penyakit kanker yang ada di Jawa Barat berdasarkan data seperti apa nih Dok? Saat ini per tahun ini ya ada 174 orang kanker paru yang sedang kita rawat begitu ya di Jawa Barat. Berarti kalau kita presentasikan memang 0,01% dari perokok aktif sekarang. Namun angka tersebut cukup besar ya karena saya kira walaupun jumlahnya 174 ini saya kira penanganannya akan sulit begitu ya. Kanker paru salah satu kanker yang mematikan dan membutuhkan penanganan lama dan juga mahal ya. Jadi saya kira masih bisa kita upayakan dengan kampanye tadi, juga kampanye kawasan tanpa rokok tadi ya di semua tempat umum ya, di sekolah, di tempat ibadah dan lain-lain, juga di semua kategori kita teruskan sosialisasi ini karena menjadi beban juga pemerintah nantinya untuk pembiayaan ya. Saya kira kanker salah satunya tadi di paru saja itu dengan jumlah sekian itu membutuhkan angka yang luar biasa. Belum lagi kita pikirkan dampak lainnya, misalnya keguguran ya. Atau ada kelainan pada anak yang dilahirkan atau infertilitas misalnya. Suatu pasangan tidak bisa mempunyai keturunan, itu kan sebetulnya suatu kerugian yang sangat besar, bahkan tidak bisa dinilai dengan harta sebetulnya. Iya, kalau kita lihat dari dampaknya dan mungkin nikmatnya tidak sebanding kalau menurut saya pribadi begitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat tidak bisa saling menyalahkan misalnya dan tidak bisa segampang itu kita mengatakan berhenti merokok kepada perokok berat begitu. Ini harus ada regulasi yang betul-betul ditekankan kembali. Karena di Indonesia kalau kita bandingkan atau comparing dengan negara-negara maju yang lainnya, rokok di Indonesia termasuk dijual bebas. Kalau saya comparing dengan Singapura tuh kan nggak boleh tuh anak kecil beli rokok yang kelihatan masih remaja. Tapi kalau di Indonesia sangat bebas gitu. Dok. Ya, saya kira betul. Bagaimana kita harus menyiapkan peraturan-peraturan terhadap rokok ini harus lebih tegas begitu ya, saya kira ya. Dan tidak bisa hanya sektor kesehatan ya. Lalu berikutnya kawasan tanpa rokok, saya kira kembali lagi ini harus kita kampanyekan karena kawasan tanpa rokok ini akan membatasi ruang para perokok. Di situ tidak boleh ada iklan, di situ tidak boleh ada penjualan, di situ tidak boleh jelas ada yang mengkonsumsi rokok dan lain-lain. Ini saya kira suatu hal yang harus terus kita pastikan ya berjalan begitu di suatu daerah. Salah satunya di Jawa Barat tadi dengan adanya Perbub, Perwal, lalu Perda tentang kawasan tanpa rokok tentu ini akan sangat membantu ya. Lalu tinggal bagaimana kita
mengawal ya kebijakan-kebijakan ini bisa berjalan dan dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia atau Jawa Barat pada khususnya. Baik, ini terakhir Dok, singkat saja, support sistem seperti apa jika ada orang terdekat kita ingin berhenti merokok? Ya, dari dokter. Tentu saja kita harus memberikan motivasi yang terus-menerus ya. Lalu kita juga harus lakukan edukasi terus ya, sosialisasi. Kita yang lebih tahu juga tentu ini kita butuh bantuan dari semua pihak tadi. Semua pihak ya. Dari Pentahelix tadi. Tentu pihak keamanan juga perlu ya, TNI Polri. Lalu akademisi terus lakukan research-nya dan memberikan update ilmu terus ya. Lalu media juga ini sangat penting. Bagaimana memberikan informasi yang seimbang. Dan juga memang kita berikan informasi sejujur-jujurnya tentang bahaya rokok. Saya kira lama-kelamaan ikhtiar kita akan berhasil. Baik, insya Allah. Terima kasih Dokter Rian atas pemaparan yang begitu luar biasa. Dan Sobat Inspira, tadi kita sudah sama-sama menyimak tentang apa saja mulai dari dampak dari merokok dan juga apa saja yang harus dilakukan untuk mengkampanyekan bahaya dari merokok supaya minimal orang-orang terdekat kita bisa mulai berhenti untuk merokok. Saya ucapkan terima kasih untuk Dokter Rian yang luar biasa dan telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Sobat Inspira semua. Mudah-mudahan kampanye anti rokok ini bermanfaat seluas-luasnya untuk kita semua, termasuk untuk diri saya dan semua pemirsa yang ada di rumah. Tidak terasa waktu kita berbincang sudah selesai ya Dok ya. Saya pamit undur diri, terima kasih untuk Dokter Rian dan terima kasih untuk semua Sobat Inspira dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di program selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh